Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pada pertemuan 5 kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dan kontrol unit. Adapun tujuan dari mata kuliah kita hari ini yaitu pertama menjelaskan tentang komponen utama CPU dan fungsi CPU. Lalu berikutnya membahas struktur dan fungsi internal prosesor, organisasi ALU, kontrol unit, dan register. Dan berikutnya itu menjelaskan fungsi prosesor dan menjalankan instruksi-instruksi mesin. Oke, langsung saja. CPU itu adalah kita tahu kepanjangan dari Central Processing Unit, di mana CPU ini adalah otak dari komputer. Ini merupakan komponen yang paling penting pada komputer. Komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen. Adapun komponennya yaitu ini: ALU, CU, register, dan CPU interconnection. Apa itu ALU? ALU bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolah data komputer. ALU sering disebut atau dengan sebutan bahasa mesin. Bahasa mesin ini, ingat seperti pertemuan kita minggu lalu, saya menjelaskan bahwa pada bahasa mesin itu dikenal hanya angka 0 dan 1 tentunya. Karena dia kalau tidak melakukan ya berarti tidak. Seperti itu kira-kira. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatik dan unit logika boolean. Ini juga sudah saya berikan tugas di minggu lalu bahwa aritmatik itu fungsinya teman-teman sudah paham semua tentunya, dan fungsi unit logika boolean. CU bertugas untuk mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan. Jadi ini adalah yang bertugas mengontrolnya, termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Berikutnya ada register, media penyimpanan internal CPU. Jadi dalam CPU itu ada media penyimpanan sementara yang dinamakan dengan register. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk mengolah selanjutnya. Ada CPU interconnection. Interconnection ini terdiri dari ALU, unit kontrol, dan register. Komponen eksternalnya yaitu sistem memori utama dan piranti masukan atau keluaran. Ini contohnya seperti keyboard pada masukan, mouse, sedangkan pada keluaran seperti printer. Kira-kira seperti itu. Ini adalah komponen utama, di mana CPU ada ALU, CU, sama register. Dan di sini ada control bus, data bus, dan address bar. Adapun strukturnya adalah seperti ini. Ada bus internal CPU, di mana terdapat status flag, shifter, komplementer, aritmatik, dan logika boolean. Di sini ada register sama unit kontrol. Jadi di sini yang mengaturnya. Fungsi CPU sendiri adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama. Sedangkan di sini ada namanya operasi pembacaan instruksi fetch dan execute. Pada fungsi CPU. Ini adalah siklusnya, di mana siklus fetch ini adalah mengambil instruksi berikutnya, sedangkan siklus eksekusi yaitu mengeksekusi instruksi, dan terakhir dengan help. Siklus fetch sampai eksekusi. Pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya, disebut dengan PC atau program counter. PC akan menambah satu hitungan setiap kali CPU membaca instruksi. Ini ada namanya register instruksi, di mana instruksi ini dibuat dari instruksi-instruksi tadi. Instruksi-instruksi dalam bentuk kode-kode biner, di mana di sini kode biner seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu dia hanya angka 0 dan 1 saja, seperti itu. Aksi CPU memori, CPU sampai ke memori merupakan perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Sedangkan CPU ke input-output merupakan perpindahan data dari CPU ke modul input, output, dan sebaliknya. Sedangkan pengolahan data membentuk jumlah operasi aritmatik dan logika terhadap data. Aritmatik di sini yaitu contohnya penjumlahan,
pengurangan, pembagian, dan perkalian. Sedangkan logika di sini and, or, seperti itu. If then else itu masuk dalamnya. Oke, kontrol merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja. Misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Nah, ini siklus eksekusinya itu ada namanya instruksi address calculation, instruction fetch, instruction operation decoding, dan OAC seperti itu, dan operand fetch, data operation, dan operand store. Oke, ini adalah diagram siklusnya, di mana ini instruction fetch ini ke IOD seperti ini jalannya. Jadi dia jalan seperti ini. Kembali ke sini. OS di sini adalah operating systemnya. Oke. Kesimpulan pada mata kuliah hari ini yaitu secara singkat dari tabung vakum. Sedangkan di sini adalah memori terdapat CPU sendiri terdapat memori utama, memori sekunder, bus, dan peripheral. Lalu ada namanya CISC dan RISC seperti itu. Untuk mempermudah dari perkuliahan kita hari ini, silakan nanti teman-teman mendownload materi di prinsip kerja control unit. Ini saya dapat dari situs internet, dan ini juga secara animasinya seperti ini gitu. Nah, nanti hasil dari ini jika teman-teman sudah mendownload, silakan di ekstrak ini dalam zip tadi, silakan di ekstrak dan jalankan yang index.html. Jika sudah, maka dijalankan akan seperti ini. Jadi, oke, awalnya itu seperti ini. Jadi, jika kita melihat di belakang dari prosesor itu atau di dalamnya, yang prosesor hanya kecil segini ukurannya, itu di dalamnya terdapat bermacam-macam rangkaian seperti ini dan bermacam-macam kerja. Jika kita running, maka di sini akan, nah ini bergeser dia fetch. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada paket instruksi yang dia jalankan. Jadi tadi yang dijelaskan pada slide tadi itu itu jika dianimasikan di dalamnya adalah seperti ini. Kira-kira seperti itu. Untuk tugas bagi teman-teman mahasiswa hari ini yaitu silakan merangkum tentang prinsip kerja kontrol unit, dan nanti akan kami buka untuk sesi tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan, dan silakan di kolom komentar, nanti di sini ada komentar. Sedangkan untuk pengumpulan tugas nanti di sini silakan melakukan assignment seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.